Kita intervensi dulu di peacekeeping-nya dulu. Kita bubarkan dulu ini, tawuran massanya kita bubarkan, ya. Bubarkan dulu, duduk dulu, ya kan? Tahan dulu. Tidak tawuran dulu, tidak destruktif dulu. Nah, itu pada tahapan peacekeeping namanya, peacekeeping. Ya, dalam konteks yang lebih luas lagi, misalnya hari ini ya ada gencatan senjata antara Palestina dan Israel, misalnya gencatan senjata. Ya, kayak bicara saya tadi, yang pengalaman saya di Filipina juga seperti itu, pada tahapan peacekeeping masih gencatan senjata. Peace building-nya belum ini. Peace building ini jangka panjang. Bicara peace building jangka panjang. Bicara ketidakadilan, bicara diskriminasi, bicara membangun pemerintahan, bicara banyaklah aspek yang dipikirkan. Ini pada tahapan peace building. Kalau bicara di keluarga, itu bicara bagaimana misalnya pemenuhan hak dari masing-masing keluarga, ya kan? Pemenuhan dari si istri, pemenuhan dari anak-anak, itu banyak aspek juga. Oke, ada ditanya nggak? Tanya lah, kalau mau tanya ya. Saya nggak bisa, mau bertanya, silakan. Oh enggak. Oke, ini udah. Peace building, akar kekerasan selesai, ya. Itu pendekatan positif. Peacekeeping, intervensi konflik, ya misal kayak tadi ya, bicara gencatan senjata, kedua belah pihak dilerai. Nah, peacemaking ini membangun kesepakatan, merancang perdamaian itu seperti apa. Peacemaking. Oke. Nah, ini kita masuk ke pengadilan. Nah, ini bagian dari nanti dipraktekkan. Ini penting. Dan ini mungkin lebih, tapi yang tidak berlatar belakang hukum. Ini juga kalau ingin menjadi mediator, ya ini bahannya ini. Udah belajar kemarin sama Pak Ahyar tentang mediasi di pengadilan? Udah? Hah? Ada? Bicara Perma 1 2016 kemarin? Belum Perma 1 2016 belum bicarakan ya. Nah, dasar hukum. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara konteks sengketa di pengadilan itu, mediasi perdamaian itu lebih kepada keperdataan. Mungkin yang hukum keluarga, yang ilmu hukum sudah paham, ya. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ya, ada hukum tata negara tadi kan. Nah, tapi memang ini lebih dikenal kepada hukum perdata. Tapi bukan tidak mungkin dia di dalam hukum pidana juga bisa terjadi perdamaian. Dan itu ada namanya RJ, Restorative Justice sekarang. Dalam konteks hukum tata negara itu ada namanya pengadilan tata usaha negara. Walaupun tidak dikenal ada perdamaian, tapi bisa di luar itu bisa dibuat perdamaian juga. Nah, ini dia mengapa diperlukan mediasi. Jalan damai itu lebih bermartabat dan berwibawa. Putusan perdamaian itu dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi kalau kita berdamai ya kedua belah pihak itu legowo kan, terima. Ya. Kemudian menjadi proseduran perkara yang berlarut. Berperkara di pengadilan itu lama ya, sampai tahunan. Jadi daripada lama-lama, ya lebih bagus kita berdamai. Nah, Perma 1 2016 itu tentang mediasi. Perma itu peraturan Mahkamah Agung. Jadi kalau yang belum tahu apa itu Perma, itu peraturan Mahkamah Agung. Pengertian mediasi udah disampaikan kemarin?